Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas S1 Keperawatan tingkat 2B. Oke, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Langkah dan tindakan pertama, persiapkan lingkungan, menutup pintu dan jendela, matikan AC atau kipas angin, memasang sampiran. Selanjutnya, melakukan informed consent, menjelaskan prosedur pemeriksaan pada orang tua bayi dan mempersilahkan orang tua untuk melihat pemeriksaan. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Perawat Nur Aini yang bertugas pagi ini. Saya akan memeriksa bayi Ibu secara keseluruhan seperti mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lain-lain. Jika Bapak, Ibu, atau keluarga berkenan silahkan untuk melihat ketika saya melakukan pemeriksaan fisik bayinya. Persiapan diri memakai celemek lalu melakukan cuci tangan efektif 6 langkah menurut WHO. Selanjutnya kita mulai memakai celemek dan mulai memakai handscoon. Oke, untuk selanjutnya kita mulai pemeriksaan keadaan umum. Kita nilai tonus otot dan aktivitas, bergerak atau tidak bergerak, normal atau tidak, warna kulit bayi kemerahan pucat atau kebiruan, tangis bayi tidak menangis, merintih atau menangis kuat, pemeriksaan tanda-tanda vital, menimbang berat badan dan mengukur panjang badan, mengukur suhu pernapasan, mengukur lingkar kepala dan lingkar dada. Kita mulai pemeriksaan kepala. Lihat dan raba bagian kepala. Apakah ada pembengkakan atau abnormalitas seperti kaput atau cepal, fontanel anterior atau ubun-ubun besar, rata atau tidak. Menonjol dapat teraba sedikit menonjol pada saat bayi menangis. Molase ada atau tidak? Kalau ada, 1, 2, 3. Selanjutnya pemeriksaan mata. Kita inspeksi bagian mata, kesimetrisan, pengeluaran cairan atau pus, bersihkan kedua mata bayi dengan kapas, bersihkan dari sudut luar mata,
ke arah pangkal mata dekat dengan hidung. Mata bayi dengan kedua tangan. Lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau pus. Perdarahan kornea, sklera berwarna putih atau bersih atau tidak ikterik. Konjungtiva merah muda dan mengkilat atau tidak anemis. Refleks pupil dan refleksi labirin atau mengedip dengan cara menyentuh bulu mata bayi saat terbuka atau menyentuh kelopak mata bayi jika mata tertutup dengan memberikan cahaya ke mata bayi. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan telinga. Kita inspeksi periksa hubungan letak telinga dengan mata. Lihat apakah telinga dan mata berada pada satu garis, lurus pengeluaran cairan atau pus dari kelainan lainnya. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan di hidung. Inspeksi, periksa kesimetrisan hidung, pengeluaran cairan atau kotoran, palpasi raba kontur hidung. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan mulut. Kita inspeksi kesimetrisan, warna dan kelembapan bibir. Periksa bibir dan langit-langit. Amati apakah ada bibir sumbing atau labiosisis pada langit-langit atau palatosisis atau keduanya labiopalatosisis. Selanjutnya kita mulai refleks. Periksa refleks rooting atau mencari, refleks switching atau menghisap, dan refleks swallowing atau menelan dapat dilihat saat bayi menyusui. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan leher. Kita inspeksi atau lihat pada daerah leher bayi, apakah gerakan leher bayi bebas ke semua arah, dan lihat apakah bayi menunjukkan rasa tidak sakit atau rasa sakit. Ada distensi pena yang menunjukkan adanya kesulitan pernapasan, ada pembengkakan atau tidak yang menunjukkan infeksi tenggorokan atau mulut. Palpasi kelenjar getah bening dan tiroid serta pembengkakan benjolan atau massa, lakukan pemeriksaan refleks tonic neck. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan dada. Lihat dada, simetris, kebersihan, pengeluaran pada puting susu bayi, lihat gerakan pernapasan di dada dan perut, pastikan tidak ada retraksi dinding dada atau dada tertarik ke dalam. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Pemeriksaan kesimetrisan bentuk dan ukuran serta hitung jumlah jari tangan. Raba, apakah ada fraktur, luka, dan pembengkakan atau massa. Refleks grasping atau menggenggam. Refleks moro atau lakukan rangsangan dengan suara keras, yaitu pemeriksaan bertepuk tangan. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan perut. Inspeksi kesimetrisan, penonjolan sekitar tali pusar pada saat bayi menangis, amati perdarahan atau cairan atau pus pada tali pusar dan kemerahan. Kemerahan pada kulit sekitar tali pusar. Raba bagian perut seperti pembengkakan atau benjolan kembung atau massa normalnya perut bayi terasa lemas. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan alat genitalia. Periksa kebersihan, apakah ada pengeluaran cairan atau darah atau pus atau massa. Bersihkan alat genitalia dengan menggunakan kapas. Tanyakan pada ibu bayi apakah bayi sudah BAK. Jika kelamin laki-laki, 2 testis dan skrotum, penis berlubang pada ujung. Jika kelamin perempuan, labia mayora menutupi labia minora, uretra dan vagina berlubang. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan tungkai dan kaki. Periksa apakah ada fraktur atau lesi atau massa dan kelengkapan jumlah jari atau kelainan.
Tanda klik atau kaki bayi ditekuk ke arah perut refleks Babinski. Kita mulai pemeriksaan punggung. Balikan bayi dengan hati-hati dan pastikan bayi tersangga dengan baik. Periksa sambil raba tulang belakang, adakah pembekakan atau cekungan pada tulang punggung atau kelainan lainnya. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan anus. Lihat apakah anus berlubang atau tidak. Hindari memasukkan alat atau jari ke dalam anus. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAB. Normalnya bayi BAB dalam 24 jam pertama setelah lahir. Selanjutnya kita mulai pemeriksaan kulit. Adakah vernix? Jika ada, tidak perlu dibersihkan. Apakah ada tanda lahir seperti port wine stain, strawberry nervous, Mongolian spot, hemangioma strawberry, hemangioma cavernous? Ya, selanjutnya setelah kita mulai pemeriksaan kulit, kita mulai pakaikan kembali pakaian bayi dengan lembut dan hati-hati. Oke, selesai kita lepas handscoon dan masukkan ke dalam larutan klorin dan cuci tangan.